Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 IPA 3, kelompok 1 Fisika dengan beranggotakan saya sendiri Muhammad Akonarza Utoyo, Rehan Febrian Siregar, Egy Arifin Ilham, Dini Aprilia, Dina Ain Muhini, Siti Nurul Mawahida, dan Vivi Adila Putri. Kami akan membawakan tema yaitu gaya pada sistem katrol. Kita lihat pada gambar ini. Konsep gerak benda pada sistem katrol pada dasarnya sama dengan konsep gerak benda yang dihubungkan tali di bidang datar. Coba kita perhatikan gambar pada layar ini. Ada gambar dua katrol dengan penjelasan yang berbeda. Pada gambar ini, katrol ini masanya diabaikan. Katrol tersebut licin pada panah merah. Yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah gaya berat. Gaya berat adalah gaya yang ditarik bumi yang disimbolkan dengan W, W1 dan W2. Dan panah biru yang ditunjukkan pada gambar ini adalah tegangan tali yang disimbolkan dengan T. Dan panah hitam adalah percepatan gaya terhadap benda yang disimbolkan dengan A. Sedangkan M1 dan M2 ini adalah massa benda atau balok itu sendiri. Kita lihat pada gambar yang baru. Benda balok 1 pada balok bergerak naik. Balok 1 bergerak naik, maka perpindahan ke atas sehingga gaya-gayanya bernilai positif, dan gaya-gaya yang arahnya ke bawah bernilai negatif. Kemudian benda pada balok kedua. Balok ini bergerak turun. Perpindahan benda tersebut adalah ke bawah, sehingga gaya yang arahnya ke bawah bernilai positif, dan gaya yang arahnya ke atas bernilai negatif. Kita lihat ada rumus sigma F. Sigma F sama dengan massa benda dikali percepatan sistem. Besar percepatan pada gerak benda yang dihubungkan tali melalui katrol licin dan gaya gesek diabaikan dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Percepatan sama dengan berat benda kedua dikurang berat benda pertama per massa benda pertama ditambah massa benda kedua dikali percepatan gravitasi bumi. Kita lihat ada keterangan di bawah ini. A sama dengan percepatan sistem dengan satuan meter per sekon kuadrat. Dan berat benda kedua dengan simbol W2 dengan satuan Newton, W1 juga seperti itu, dan M1 massa benda pertama dengan satuan kilogram dan massa benda kedua dengan satuan kilogram juga. Gaya tegangan tali pada kedua ujung tali yaitu T1 dan T1 sama dengan T2. Dengan demikian, rumus tegangan tali yaitu T1 sama dengan T2 sama dengan berat benda ditambah massa ditambah dikali percepatan. Kita masuk ke contoh soal. Kita lihat dua buah benda 1 dan 2 dengan massa masing-masing. Massa pertama dengan berat 5 kg dan massa kedua dengan berat 3 kg dihubungkan dengan sebuah katrol tanpa gesekan. Gaya gesek diabaikan. Lalu pada katrol diberi gaya tarik ke atas seperti gambar yang kita lihat di layar. Jika mula-mula kedua balok diam di atas lantai, berapakah percepatan balok 1 apabila besar gaya tarik adalah 60 Newton? Dengan catatan, percepatan gravitasi sama dengan
10 meter per sekon kuadrat. Kita masuk ke penyelesaiannya. Kita lihat garis-garis gaya yang bekerja pada sistem diperlihatkan pada gambar ini. Diketahui W1 ataupun berat benda pertama sama dengan massa benda pertama dikali dengan percepatan gravitasi, atau 5 kg. 5 kg kita ambil dari massa benda pertama, dan 10 kg-nya kita ambil dari percepatan gravitasi. 5 dikali 10 sama dengan 50 Newton. Itu untuk dari berat benda pertama. Sedangkan berat benda kedua, massa benda kedua dikali percepatan gravitasi, sehingga massa benda kedua yaitu 3 kg dan percepatan gravitasinya yang sudah kita ketahui yaitu 10 kg. 3 dikali 10 sama dengan 30 Newton. Dengan ini, pada sistem katrol yang ditarik ke atas dengan gaya F tepat sebelum benda satu bergerak, maka pada sistem keadaan tegang. Dengan demikian, gaya tegangan tali bekerja baik pada katrol maupun pada benda. Kita lihat sigma F sama dengan 0. T sama dengan 1 per 2F. T 1 per 2 atau 60 Newton. T sama dengan 30 Newton. Karena T lebih kecil dari T2, maka balok 1 masih dalam keadaan diam alias tidak bergerak, sehingga besar percepatannya adalah 0. Atau bisa dibilang percepatan 1 sama dengan 0. Kita masuk ke soal yang kedua. Sebuah katrol licin digantungi beban dengan kondisi mula kedua benda diam dengan M1 sudah ditentukan 4 kg dan M2-nya 6 kg. Kita disuruh mencari yang pertama, percepatan gerak benda pertama dan kedua. Kita suruh mencari A dan B, tegangan tali pertama, dengan catatan gunakan percepatan gravitasi bumi 10 menit per sekon kuadrat. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Oke, seperti yang kita ketahui, untuk menyelesaikan pertanyaan yang pertama, diketahui massa benda pertama sama dengan 4 kg, massa benda kedua sama dengan 6 kg. Berat benda pertama, soal yang kedua, kita masuk ke soal yang kedua. Sebuah katrol licin digantungi beban dengan kondisi mula-mula kedua benda diam dengan M1 yang sudah ditentukan 4 kg dan M2 sama dengan 6 kg. Kita disuruh mencari yang pertama, percepatan gerak benda pertama dan kedua. Kita disuruh mencari A dari soal yang kedua ini. Dan kedua, tegangan tali pertama. Dengan catatan gunakan percepatan gravitasi bumi 10 menit per sekon kuadrat. Oke, dengan soal yang kedua kita disuruh mencari yaitu T. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Diketahui massa benda pertama sama dengan 4 kg, massa benda kedua sama dengan 6 kg. Kita masuk untuk penyelesaian soal yang pertama. Kita mengambil rumus berat benda pertama sama dengan massa benda pertama dikali percepatan gravitasi sama dengan 4 kg. Massa benda pertama yaitu 4 kg dan percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, seperti yang sudah kita ketahui untuk soal yang di atas. 4 dikali 10 sama dengan 40. Kita mengambil satuan dari berat benda yaitu Newton. Jadi 40 Newton. Untuk berat benda kedua M2 dikali G, atau massa benda kedua dikali percepatan gravitasi. Massa benda kedua adalah 6 kg
dan percepatan gravitasinya adalah 10 per sekon kuadrat, 10 menit per sekon kuadrat, yaitu 6 dikali 10 sama dengan 60 Newton. Oke, kita masuk ke penyelesaian untuk mencari percepatannya. Kita ambil yaitu rumus percepatan. A sama dengan W2 dikurang W1 per M2 ditambah M1. W2 atau berat benda kedua dikurang berat benda pertama per massa benda pertama ditambah massa benda kedua. Percepatan sama dengan 60 Newton, karena W2 tadi seperti yang kita ketahui adalah 60 Newton karena sudah kita hitung, dan W1 atau berat benda 1 40 Newton per M1 ditambah M2, M1 4 kg dan M2 6 kg. Kita hitung 60 dikurang 40 sama dengan 20 dengan satuan Newton, dan 4 kg ditambah 6 kg sama dengan 10 kg. Dengan demikian dapat kita perkecil lagi, 20 per 10 sama dengan 2. Lalu kita ubah satuannya menjadi menit per sekon kuadrat karena kita mengambil rumus dari percepatan sistem, yaitu satuannya adalah menit per sekon kuadrat. Kesimpulannya, percepatan dari katrol soal yang nomor 2 adalah 2 menit per sekon kuadrat. Oke, kita masuk ke soal pilihan yang kedua. Soal yang kedua tadi kita disuruh mencari tegangan. Tegangan dari tali itu atau T1. Penyelesaiannya T1 sama dengan W1 ditambah M1 kali A. W1 di sini adalah berat benda pertama dan ditambah massa benda pertama dikali A. W1 seperti yang kita ketahui, W1 adalah 40 Newton, M1 4 kg, dan A-nya tadi sudah kita hitung untuk soal yang pertama, yaitu 2 menit per sekon. 4. Kita sebelum menghitung penjumlahan dari berat benda, kita harus menghitung dari M1 kali A atau 4 dikali 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. Kita ubah satuannya menjadi Newton karena kita ingin mengambil satuan dari berat benda kedua. 40 ditambah 8 sama dengan 48 Newton. Itu untuk tegangan tali yang pertama. Tegangan tali yang kedua, W2 dikurang M2 kali A, atau W2-nya berat bendanya yang kedua 60 Newton dikurang M2 kali A. M2-nya adalah M2 seperti yang kita ketahui di sini adalah 6 kg. 6 kg dikali 2 sama dengan 12. 60 dikurang 12 sama dengan 48. Jadi disimpulkan, untuk tegangan tali untuk soal yang kedua tadi adalah 48 Newton. Nah, dapat kita simpulkan berdasarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa gaya pada sistem katrol merupakan aplikasi dari hukum 2 Newton dengan gaya gesek yang diabaikan terhadap permukaan yang licin. Hubungan antara gaya yang diperlukan yaitu gaya berat untuk mengangkat benda atau balok dengan gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tanpa katrol yaitu gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban dengan katrol berbanding terbalik dengan gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tanpa katrol.
Oke, mungkin sekian dari kami penjelasan yang semoga bermanfaat dan semoga menambah ilmu kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.